Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Salam sehat. Hari ini kita akan mulai sesi ketiga untuk mata kuliah analisis perancangan sistem informasi. Pada pertemuan kemarin kita sudah bahas dan diskusi terkait dengan materi konsep dasar dari sistem informasi, yang mana di akhir diskusi tersebut dipaparkan sebuah bahasan bahwa sistem informasi itu terdapat yang namanya siklus, yang mana ada dua tahap atau dua kondisi, yaitu sistem pada saat dilakukan pengembangan dan pada kondisi lain adalah sistem pada saat dioperasikan dan juga dirawat. Nah, kita akan fokus sekali lagi ke proses dari pengembangan sistem sesuai dengan mata kuliah ini. Dan untuk sesi ini, kita akan bahas apa yang dimaksud dengan konsep dasar dari pengembangan sistem informasi. Oke, saya share screen-nya. Oke, sudah muncul ya screen-nya ya. Oke, nah di slide ini saya mulai dengan konsep dasar pengembangan sistem informasi. Nah, ini yang akan menjadi fokus kita pada sesi kali ini. Nah, kembali ke konsep dari pengembangan sistem informasi, nah, kurang lebihnya salah satu definisi atau salah satu dasar ya yang bisa kita gunakan bahwa konsep pengembangan sistem, nah di sini sistem itu berarti sistem informasi ya, yaitu menyusun sistem yang baru untuk mengganti sistem yang lama, baik secara keseluruhan atau memperbaiki bagian-bagian tertentu dalam sistem yang lama. Saya ulangi ya, dan mungkin teman-teman bila silahkan dicerna bahwa pengembangan sistem informasi itu artinya kita akan menyusun atau membangun satu sistem yang baru, yang mana sistem yang baru ini itu nanti akan menggantikan sistem yang lama. Ya, jadi kita ngebangun satu sistem, kita namakan sistem yang baru untuk menggantikan sistem yang lama. Nah, adapun sifatnya bisa secara keseluruhan atau full ya, full perubahannya, ataupun bisa parsial atau sebagian. Jadi bisa dari sistem yang lama itu kita keseluruhan diganti, ataupun kita perbaiki bagian tertentu, atau hanya bagian-bagian salah satu atau beberapa bagian dari sistem yang lama. Nah, itu adalah definisi dari pengembangan sistem. Jadi ada dua hal yang harus ditekankan, berarti ada sistem yang baru, ada sistem yang lama. Itulah konsep disebut dengan pengembangan sistem. Gitu ya. Oke, nah, adapun kalau secara keseluruhan jelas ini berarti total ya. Total dari apa? Dari misalkan unsur-unsur pembentuk dari sistem informasi. Nah, kemarin sudah dibahas ya dan sudah dipaparkan, bahkan di tugas pertama teman-teman harus memahami lebih mendalam apa itu komponen atau elemen pembentuk sistem informasi. Ya, diantaranya ada faktor people atau orang, ada faktor hardware, software, database, bisnis proses, dan lain sebagainya. Itu ya. Nah, sehingga kalau mengacu ke definisi di atas ya, kalau keseluruhan artinya ada yang berubah secara signifikan dari unsur manusianya, unsur hardware softwarenya, database-nya, ataupun bisnis prosesnya atau prosedurnya. Tapi kalau misalkan di sana bagian tersebut hanya tertentu atau sebagian, artinya mungkin yang berubah bisa aja hanya faktor dari softwarenya saja atau database dan hardwarenya saja. Sedangkan misalkan yang lainnya tidak berubah. Atau bisnis prosesnya aja yang berubah. Ya. Nah, ini adalah definisi dari pengembangan sistem informasi. Diawali dengan
W pertama what. Oke, dan kalau digambarkan dalam sebuah bagan atau diagram kurang lebih seperti ini. Ini ada sistem yang lama, kemudian dilakukan proses pengembangan sistem, ya, lalu nanti akan menjadi sistem yang baru. Itu kurang lebih gambaran yang mungkin sebagai pengantar teman-teman harus bisa pahami ya. Nah, sehingga kalau misalkan teman-teman mendengar istilah misal ya, saya ambil contoh pengembangan sistem informasi akademik. Nah, artinya ada sistem lama, sistem akademik lama, dan ada sistem informasi akademik yang baru. Apa yang berubah? Nah, itulah nanti diantaranya adalah komponen-komponennya. Tergantung konteks pengembangan. Oke, itu ya. Nah, sehingga teman-teman harus paham bahwa pengembangan sistem informasi itu bisa saja dengan nama yang sama, tapi kondisinya akan berbeda. Misal, pengembangan sistem informasi perpustakaan, saya sebut SMA X, dengan pengembangan sistem informasi perpustakaan SMA Z, misalnya. Itu bisa aja ya, secara konteks yang dikembangkannya itu bisa berbeda. Tapi kesamaannya sama-sama baik SMA X atau SMA Z tersebut sedang mengembangkan sistem. Artinya ada sistem perpustakaan lama dan ada sistem perpustakaan baru. Apa yang dikembangkannya, apa yang berubahnya bisa jadi berbeda antara satu sama lain. Seperti itu ya. Oke, jadi kalau mendengar istilah pengembangan sistem, sanalah analoginya. Oke, ada gambaran? Ada pertanyaan? Cukup jelas? Jelas, Pak. Oke, itu ya pertanyaan pertama ya, atau W pertama dengan what. Yang kedua adalah W kedua adalah why. Ya. Why di sini mengacu. Nah, kalau kita tadi tahu bahwa pengembangan itu sistem yang lama menjadi sistem yang baru. Nah, mengapa mesti ada pengembangan sistem dari sistem yang lama ke sistem yang baru? Atau secara langsung, mengapa mesti ada pengembangan sistem informasi? Itu ya. Nah, itu ya. Jadi ini mengapa mesti ada pengembangan informasi? Sehingga ini akan memberikan apa saja yang melatar belakangi, ya, sehingga terjadi pengembangan sistem. Itu ya. Oke. Nah, salah satu literatur ya dari bukunya AFSI. Nah, pengembangan dari sistem yang lama menjadi sistem yang baru itu ada kurang lebih 3 faktor besar. Yaitu pertama adalah adanya permasalahan, ya, adanya kesempatan atau opportunity dari sisi teknologi, dan yang ketiga adanya instruksi atau direktif ya dari pihak yang lebih yang lebih punya power atau lebih atasan misalnya. Salah satunya misalkan adalah berupa regulasi. Itu ya. Jadi paling tidak ya mungkin adanya permasalahan pada sistem yang lama. Atau mungkin bisa berkombinasi dengan kesempatan atau opportunity terkait teknologi. Nah, kita paham bahwa teknologi itu berkembang. Jadi bisa saja sistem yang lama itu nggak ada masalah secara konteks operasionalnya. Tapi ada faktor teknologi, ya, sehingga di sana ada kesempatan untuk meningkatkan gitu kan, untuk berkembang. Atau instruksi dari misalkan pihak lain, misalkan kalau di sini adalah berupa regulasi atau berupa misalkan stakeholder yang lebih tinggi, misalkan pemerintah atau instansi-instansi di atasnya. Nah, sehingga ini faktor 3 faktor yang sering ditemukan dalam konteks pengembangan sistem, sehingga nanti pengembangan sistem di sini nanti dia itu akan bertujuan ketika dia konteksnya masalah, berarti itu akan memecahkan masalah. Sistem yang lama punya masalah X, masalah Y, masalah Z. Berarti dengan pengembangan sistem diharapkan dapat memecahkan masalah-masalah X, Y, Z tersebut.
Atau di sana ada opportunity atau kesempatan terkait teknologi, berarti dia akan meraih kesempatan tersebut untuk apa? Untuk lebih berkembang, untuk lebih maju organisasi ini. Atau ada instruksi dari pemerintah misalkan, berarti tujuan pengemasan itu ya untuk memenuhi instruksi. Ya, sehingga muncullah dikembangkan sistem yang baru. Oke, gitu ya. Itu kurang lebihnya. Nah, sebagai gambaran kira-kira ya, jadi dari yang ketiga ini kita lihat ya, pertama adanya permasalahan atau problem. Ini memang yang cukup banyak diangkat ya, karena pada sistem yang lama itu misalkan kita temukan berbagai macam permasalahan. Permasalahan tersebut bisa faktornya ada ketidakberesan ataupun karena pertumbuhan organisasi. Nah, ketidakberesan itu banyak contohnya, ya. Apakah menyangkut ke proses misalkan atau transaksinya itu misalkan, ingat ya, sistem itu kan input, proses, output. Ya. Apakah misalkan pada saat transaksi itu lambat transaksinya, atau pada saat pencatatan transaksi itu misalkan banyak kesalahan, atau misalkan proses jadi tidak efisien, ya, waktunya lama, kan, dan sebagainya dan sebagainya. Nah, caranya bagaimana supaya teman-teman bisa memahami ini? Teman-teman ambil ada salah satu contoh. Bisa teman-teman misalkan ambilnya itu ada sebuah misalkan koperasi ya, sambil contoh umum lah. Sambil ada sebuah koperasi, kemudian koperasi tersebut itu misalkan ya belum menggunakan sistem informasi berbasis komputer, masih berbasis manual atau kertas. Nah, ketika ada pencatatan misalkan keuangan, pencatatan transaksi, nah kadang misalkan ada faktor human error, petugasnya salah memasukkan jumlah atau tidak valid ya jumlah yang dimasukkannya, ataupun misalkan proses perhitungannya, misal ya perhitungan pajaknya, kalkulasinya, perhitungan saldo awal dengan saldo akhir karena masih manual tadi. Nah, di sana lah mungkin ada kesalahan faktor human error. Itu ya. Itu terkait proses. Terkait misalkan pelaporan. Ketika butuhkan laporan, laporan itu sulit didapatkan. Laporan itu misalkan waktunya lama di prosesnya. Atau laporan yang diperlukan tidak sesuai dengan kebutuhan. Nah, ini memang yang harus jadi pertimbangan-pertimbangan. Nah, jadi silakan teman-teman cari ya contoh-contoh permasalahan yang bisa muncul. Jadi terkait dari sistem yang lama itu ada masalah. Nah, konteksnya rata-rata seperti itu ya. Biasanya kalau di kasus misalkan penjualan misalkan ya, di kasir ya, kasir lama menghitungnya, kasir salah menghitungnya, kasir salah mengkalkulasi, kemudian untuk bukti transaksi kadang tidak sesuai dengan fakta transaksi, karena misalkan tadi berbasisnya masih misalkan belum ada sistem komputer. Makanya kenapa dikembangkan. Nah, itu masih banyak lagi, silahkan boleh dicari contohnya nanti. Kemudian faktor pertemuan organisasi. Nah, ini pun bisa besar, misalkan dulunya organisasi itu hanya ada satu tempat. Tapi ternyata berkembang organisasinya, ya, misalkan dulunya koperasi itu hanya di satu wilayah, misalkan di kota X. Tiba-tiba dia buka cabang di kota tetangganya, kota Z misalkan. Nah, sedangkan misalkan di sana utuh gitu kan, satu sistem yang terintegrasi di antara cabang-cabang tersebut. Nah, otomatis kan, mungkin sistem yang lama itu harus dikembangkan supaya bisa mengakomodir transaksi atau data yang diproses dari suatu cabang dengan cabang lain itu bagaimana supaya harus terintegrasi. Tuh ya. Jadi ketika berkembang ya makin besar ya. Termasuk misalkan ada suatu contoh lain misalkan ya. Ada lembaga kursus misalkan ya. Nah, selama ini karena
peserta kursusnya sedikit, pegawainya sedikit, mungkin cukup dengan sistem yang lama. Tapi ketika yang kursus makin banyak, petugasnya makin banyak, yang mana prosesnya juga harus lebih banyak, transaksinya lebih banyak, makanya otomatis mungkin sistem yang lama itu harus dikembangkan, sistem yang baru, supaya mengatasi tadi pertumbuhan dari jumlah staf yang bertambah, jumlah karyawan yang bertambah, atau mungkin supplier yang bertambah. Nah, itu adalah mungkin itu faktor yang pertama. Nah, sedangkan yang kedua, ini fokusnya itu ke opportunity atau kesempatan. Nah, ingat, teknologi ini berkembang dengan cepat. Ya, munculnya teknologi-teknologi berbasis web, munculnya teknologi-teknologi smartphone Android, mobile programming, ya, kemudian internet opting dan sebagainya. Ini pun bisa menjadi satu faktor untuk adanya perubahan sistem. Nah, saya ambil misalkan ya ide muncul contoh-contoh beberapa startup. Ya. Idenya saya ambil contoh misalkan Gojek gitu ya. Nah, bisa jadi ya misalkan dia melihatnya dari sisi teknologinya. Dia bikin suatu sistem atau aplikasi bisnis yang mana sampai saat ini belum ada ya, untuk menghubungkan antara pelanggan ojek dengan tukang ojek. Nah, dia secara ide kembangkan sistemnya. Ya, sehingga ada opportunity yang didapat diraih di sana dengan teknologi tadi. Ya. Makanya muncul-muncul disebut dengan perusahaan teknologi. Ataupun munculnya misalkan e-commerce ya, munculnya teknologi pembayaran digital, munculnya misalkan sistem-sistem yang sekarang berbasis online gitu kan. Itu bisa jadi karena melihat opportunity di sana. Bisa aja mungkin Anda punya toko ya, misalkan yang saat ini itu sebenarnya itu usaha Anda itu sudah lancar, pelanggan banyak, transaksi banyak dan sebagainya. Tapi ketika melihat ada peluang bahwa ketika kita mau membuat usaha itu lebih besar, bahwa penjualannya secara online, karena ada teknologi tadi ya, web, teknologi mobile dan sebagainya. Artinya ada opportunity yang mau diraih dengan teknologi tadi, sehingga perusahaan atau organisasi itu akan lebih maju, akan lebih besar seperti itu. Itulah yang dicapai. Jadi tidak ke fokus ke permasalahan, tapi ke faktor opportunity. Yang ketiga adalah terkait instruksi atau direktif. Biasanya ini berupa regulasi atau peraturan pemerintah. Taruhlah yang paling terdekat, ya. Pemerintah mengeluarkan kebijakan misalkan PPKM. Atau kalau dulu itu namanya apa, pembatasan, misalkan ya pembatasan PPKM, PPSBB misalkan namanya. Nah, ketika itu berlangsung kan pekerja nggak bisa datang ke kantor masing-masing karena ada aturan tersebut. Mau nggak mau sistem kerja ya, mungkin sistem informasi yang biasanya hanya bisa diakses di kantor sekarang dikembangkan menjadi online supaya masih bisa kerja dari rumah masing-masing. Nah, itu kan gara-gara ada apa? Gara-gara ada satu aturan atau regulasi. Pun demikian dengan kita. Sistem ujian kita yang biasanya tatap muka, karena ada kegiatan PSBB tersebut, ada aturan yang membatasi itu, dikembangkanlah, bukan dipaksa atau dibuat yang dulunya offline, ujiannya memang berbasis CAT tapi offline. Tapi sekarang ujiannya berbasis CAT tapi online. Itu karena apa? Sekali lagi karena faktor utamanya penyokongnya adalah adanya instruksi atau direktif. Nah, pun demikian ya, teman-teman bisa mencontohkan hal yang lain ya terkait dari proses pengembangan satu sistem. Oke. Nah, kemudian apa yang terjadi misalkan di organisasi itu memang sekali lagi ini adalah 3 faktor utamanya. Nah, sekali lagi apakah itu hanya faktor masalah atau problem, ataukah hanya faktor opportunity dan direktif, atau mungkin kombinasi dari ketiganya. Terkadang itu pun bisa terjadi. Jadi dari sisi problemnya ada, dari sisi regulasinya ada, seperti itu. Ya, mau nggak mau sistem itu dikembangkan. Ya, ataupun ada opportunity yang ingin diraih ya, teknologi berkembang. Nah, misalkan apa? Nah, kemarin ingat ya,
kemarin ada salah satu nilai atau manfaat keuntungan SI. Di sana adalah salah satu pemicu gitu ya, bahwa sistem informasi itu diharapkan kan efisien, efektif, sumber dayanya maksimal, kemudian menjangkau pasar yang luas, kemudian mengatasi kecurangan dan sebagainya dan sebagainya. Jadi bisa diantara ketiga kombinasi dari faktor-faktor ini. Oke, jadi setidaknya ya Anda bisa mencontohkan misalkan salah satu case dari pengembangan sistem. Nah, kita bisa dilihat dari sudut pandang atau kacamata, apakah fokusnya itu dari permasalahan, dari opportunity atau dari instruksi atau directive. Ya, nah, teman-teman bisa mengambil contoh sebagai itu. Jadi nanti kalau misalkan ada tugas ya, berikan salah satu contoh pengembangan sistem informasi dan jelaskan penyebab atau alasan. Nah, teman-teman fokusnya ke kata kunci ini, ya. Tapi berikan contoh yang lebih real ya, seperti apa? Kalau ada faktor problem, apa masalahnya? Kalau faktor opportunity, apa kesempatan yang ingin diraihnya? Atau pada direktif, apa aturan yang mengharuskan? Oke, itu untuk poin yang kedua, why, apa yang latar belakangnya dari pengembangan sistem. Ada pertanyaan? Tadi kayaknya ada yang masuk ya. Oke, silakan. Ada pertanyaan atau ada yang bisa mencontohkan? Boleh, mana? Dari berapa orang nih? 40-an orang. Silakan, ada bisa mencontohkan? Atau sharing? Mungkin memberikan contoh. Ya. Memberikan contoh terjadinya pengembangan sistem misalnya. Enggak, ada? Silakan di sini. Dari berapa orang? 41 orang. Mangga silakan. Tadi saya sampaikan ada faktor problem, faktor opportunity atau faktor directive. Mangga, apakah ada yang mau sharing mencontohkan? Kalau ada pertanyaan, mangga. Kalau tidak, saya lanjut. Kalau komplain dari customer itu termasuk permasalahannya, Pak? Oke, bagaimana? Bisa diulangi? Gian, gimana? Coba diulangi kembali. Kalau itu komplain dari customer. Komplain dari customer. Oke, itu kan berarti masuknya kategori problem. Tes, ada nggak Pak suaranya, Pak? Muncul, ya. Oke, kalau komplain dari customer, nah itu kan berarti masuknya kategori ke apa? Problem ya, masalah yang dirasakan oleh perusahaan. Jadi masalah perusahaan itu, ingat misalkan ya, perusahaan punya sistem informasi. Iya. Ya, ketika sistem informasi itu kan digunakan oleh user. Ya, usernya bisa user internal atau eksternal, kan gitu misalkan. Nah, kemudian kan ketika dalam prosesnya, misal tadi contoh mungkin yang customer di sini itu kaitannya dengan penjualan misalkan, atau pelayanan misalkan di puskesmas misalkan. Nah, dengan sistem yang lama, pelayanannya itu lambat sehingga banyak komplain dari pelanggan atau banyak komplain dari pasien misalkan itu ya. Apakah itu udah masuk ke salah satu alasan untuk mengembangkan sistem? Ya bisa. Masuknya mungkin lebih dekat ke faktor dari adanya problem di sana. Karena apa? Kalau misalkan Anda punya organisasi, punya satu perusahaan ya, apapun bentuknya ya, ketika perusahaan Anda tersebut, salah satu layanannya itu, salah satu proses di dalamnya itu sering banyak komplain dari pelanggan, itu citra perusahaan itu akan jelek. Gitu ya. Silakan aja Anda, jangankan yang menyangkut ke SI-nya lah, yang umum aja misalkan gini. Anda misalkan beli satu barang, produk ya ke suatu tempat, yang satu misalkan lama transaksinya udah lama antri, jaba nggak ini. Yang satu misalkan prosesnya cepat, kemudian efisien waktunya, kemudian tidak bertele-tele dan sebagainya.
itu akan berpengaruh terhadap organisasi. Jadi bisa termasuk ya. Tinggal contohin aja sistemnya sistem apa. Misalkan Anda tinggal sampai contoh, misalkan saya ambil Pak salah satu sistem pelayanan misalkan di desa. Nah, saat ini sistemnya seperti itu, kemudian dikembangkan gara-gara apa? Gara-gara banyak komplain dari misalkan masyarakat atau warganya. Itu bisa jadi seperti itu. Nah, itu ya, mangga yang lainnya. Pak, apakah perkembangan device mempengaruhi pengembangan sistem informasi? Contohnya gimana? Perkembangan device-nya gimana? Contohnya. Seperti jika adanya aplikasi yang bisa dijalankan oleh suatu sistem, terkadang kan ada juga aplikasi yang membatasi bisa dijalankan apabila sistemnya telah diupdate atau device-nya telah di-upgrade. Oke, bisa lebih detail nggak konteksnya gimana misalnya? Diambil contoh seperti aplikasi WhatsApp, contoh di HP ya Pak. Kan jika tidak ada upgrade Hmm. device, HP keluaran atau yang memakai sistem Android tahun sekian tidak bisa menginstal WhatsApp. Oke, itu lebih ke requirement ya. Oke, jadi gini, memang ya faktor tadi opportunity teknologi gitu kan, itu memang sangat berpengaruh nanti menyangkutnya memang ke device ya. Contohnya mungkin yang dicontohkan oleh Jasa itu sering ya banyak dan tidak hanya perangkat mobile ya, contohnya perangkat PC aja ya, komputer ya. Kadang requirement tersebut gitu kan, ini berlaku umum di teknologi ya. Misalkan gini, aja saya suka main game, mungkin misalkan game versi 2015 dengan 2021 itu akan beda requirement-nya. Ya, misalkan apa? Dulu dengan RAM 4 GB itu cukup. Nah, sekarang itu minimal minta 6 atau 8 GB. Dulu dengan grafis yang sekian cukup, sekarang enggak. Ya, itu kalau di perangkat PC. Karena apa? Karena itulah hukum dari proses di bidang software dan juga ini ya. OS aja kan, misalkan dulu kita pakai OS Windows berapa? Sekarang kan kalau orang masih pakai Windows 7 itu mungkin masih bisa sudah tergolong ketinggalan ya, karena Windows 11 atau Windows 11 sudah muncul gitu. Pun demikian dengan Android, misalkan Android, kalau dulu Android KitKat itu atau Jelly Bean ya 4 ya 41 42 gitu kan, itu dulu mungkin masih bisa pakai, tapi sekarang kan orang udah pakai generasi apa Oreo gitu kan, N mungkin Android 10 misalkan seperti itu. Nah, apakah itu bisa berdampak ke konteks sistem informasi? Ya tergantung sistemnya sih gitu. Ya, misalkan ketika perkembangan itu minta, misalkan rekrutmen misalkan tadi itu akan berpengaruh terhadap sistem, ya bisa jadi akan berpengaruh gitu. Ya, tapi tinggal dilihat ya, apakah pengaruhnya itu signifikan ataukah pengaruh itunya kecil gitu kan? Ya tergantung konteks sistemnya gitu. Nah, karena biasanya ya kalau sistem informasi yang sebenarnya sistem informasi yang bagus itu adalah tetap memikirkan dari spesifikasi requirement dari hardware dari yang misalkan diminta oleh pelanggan. Ya, adapun konsekuensi misalkan pelanggan harus upgrade dan sebagainya, itu ya memang konsekuensi. Jadi bisa berpengaruh, bisa ya, karena itu faktor teknologi juga. Ya, faktor teknologi juga. Kayak sekarang misalkan nih contoh, ada aturan baru terkait pengecekan vaksin, itu kan aturan pemerintah ya. Dengan apa? Dengan data dari Peduli Lindungi. Jadi kalau Anda sudah vaksin, ya, Anda kalau sudah vaksin, Anda konteksnya itu sudah terdata di sana. Sehingga nanti Anda contoh, Anda mau naik kereta, gitu kan ya. Kalau dulu itu nggak diminta data apa vaksin, gitu. Sekarang Anda harus nunjukin itu, artinya di sistem KAI tersebut dia di-upgrade. Ya, artinya sistem KAI dulu ngecek itu hanya ngecek apa itu bukti rapid test ya atau bukti PCR, baru boleh beli tiket, boleh masuk gitu kan. Sekarang sistem KAI itu dia di-upgrade, harus bisa misalkan menunjukkan
atau bahkan integrasi dari data apa itu Peduli Lindungi ya. Jadi ditambah sistemnya gitu. Jadi ketika Anda beli tiket atau ketika Anda mau naik, muncul Anda belum divaksin, Anda nggak bisa naik kereta api. Kalau dulu kan nggak bisa. Ya, jadi kalau lebih kalau ke perangkat rekrutmen itu ke penggunaan dari aplikasinya gitu. Kalau masalah problem tersebut apakah akan berpengaruh ke sistem? Nah, lihat di konteksnya dulu gitu. Gitu ya. Jadi kalau misalkan kayak WhatsApp sekarang gangguan, nah itu faktor apa ya? Faktor teknologi dan pengembangan aplikasi gitu. Kalau sistem informasi, ingat ada nggak dampak dari sistemnya seperti itu. Itu ya. Kalau misalkan aplikasi komersil Pak, kan banyak customer yang banyak dan makin banyak yang komplain, kira-kira bagaimana menyaring tersebut jadikan pengembangan. Oke, makanya kenapa misalkan Dian ya, banyak perusahaan yang kalau ada komplain itu disimpan. Ya, kalau ada komplain itu kan disimpan ke database, ke datanya. Atau kadang perusahaan itu bikin survei atau kuesioner. Sejauh mana sistem tersebut itu masih oke atau enggak gitu. Dari sanalah bisa muncul latar belakang pengembangan. Jadi misalkan kalau dia misalkan punya aplikasi e-commerce atau misalkan punya toko online gitu kan, terus pengen tahu sistemnya sudah oke atau belum, ya tanya memang betul ke pelanggannya. Kalau dari sisi pelanggan, kalau dari sisi pengguna internal, tanya kepada pegawai-pegawainya, sistemnya udah oke belum? Jangan-jangan oh ini Pak, ketika pas mau mau input transaksi lambat atau ketika scan barcode sering delay atau apa gitu. Nah, itu bisa jadi ya. Salah satu alasannya karena apa? Permasalahan yang dirasakan oleh pelanggan. Gitu ya. Jadi ya berkaitan dengan sistem informasi itu lebih kompleks dari sisi tidak hanya aplikasinya, tidak hanya device-nya, tapi faktor-faktor lain pun sangat berpengaruh. Itu ya. Mangga. Ada yang lain? Ada lagi Arjasa barangkali atau yang lain? Enggak? Tidak Pak, terima kasih. Oke, itu ya. Jadi hukum apa ya? Hukum di IT itu apa ya? Anda kalau nggak berapa itu bukan berkembang ya. Itu perkembangan teknologi ya, gitu. Perkembangan teknologi dengan perkembangan sistem informasi ya sedikitnya itu nggak sama tapi ada kaitannya. Contoh yang terbaru aja lah. Anda mungkin gini. Kalau Anda yang sering requirement-nya itu sering meeting pakai Zoom ya, aplikasi Zoom meeting. Ini saya baru terasanya kemarin gitu. Ternyata ada update dari Zoom tersebut. Ya. Bahwa apa? Bahwa kalau Anda mau pakai apa itu background, kayak ini kan background saya blur ya. Kalau Anda mau pakai background, pakai image itu ada requirement sekarang yang update yang meningkat. Minimal itu kalau komputer Anda itu Intel, yang saya bacanya Intel aja dulu. Anda bisa search yang lain. Kalau Intel Anda Core i3 itu harus minimal Core i3 generasi 5 atau 6 ke atas. Kalau i7 itu minimal generasi ketiga atau kedua kalau nggak salah. Anda bisa pakai background misalkan dengan gambar apapun. Tanpa menggunakan green screen atau background layar yang sama. Nah, tapi ketika Anda misalnya punya requirement laptop Anda itu cuman i3 generasi 2, i5 generasi 2 misalkan, atau i3 generasi 3, itu Anda nggak bisa pakai background gitu. Sistem akan menolak itu karena ada updatean dari aplikasi Zoom tersebut. Sehingga mau nggak mau kita harus pakai background yang green screen atau kita ganti perangkat laptopnya misalkan seperti itu. Itu di aplikasi Zoom. Nah, itu apakah perkembangan sistem informasi, Pak? Itu lebih ke perkembangan teknologi. Ya. Nah, tinggal kita lihat pengaruhnya perkembangan teknologi tersebut ke sistem informasi. Jadi bedakan antara perkembangan dari suatu aplikasi, suatu hardware, software, ya, dengan perkembangan sistem informasi secara konteks sistem. Pengaruhnya ada, jelas ada, tapi tidak bisa disamakan bahwa perkembangan kayak tadi device, WhatsApp dan sebagainya itu perkembangan teknologi aja, sih gitu. Nah, ketika WhatsApp contohnya gangguan,
itu teknologinya yang apa? Yang sedang trouble seperti itu. Apakah entah itu servernya, entah itu misalkan down karena penggunanya banyak, itu kan. Nah itu kita nggak tahu. Yang tahu hanya pihak penyedia jasa teknologi. Nah di sini sekali lagi konteksnya adalah sistem informasi. Jadi mungkin kayak contoh yang dicontohkan oleh Jian, ada toko punya aplikasi komersial, kemudian customer-nya banyak ngeluh, banyak keluhan, komplain. Apakah bisa jadi latar belakang? Bisa gitu. Tinggal dilihat keluhannya itu gara-gara apa? Gara-gara aplikasinya lambat kah? Atau gara-gara pelayanannya lama prosesnya misalkan. Nah, itu bisa dikembangkan. Merubah prosedur aja itu bisa dikatakan merubah sistem informasi. Bisa SOP-nya dulu itu harus panjang banget. Misalkan dipangkas SOP-nya itu merubah sistem dari sisi prosedur. Oke, saya kira itu. Mangga yang lain. Jadi mudahnya ketika Anda melihat sekali lagi pengembangan sistem, lihat dari ambil contoh sistem informasi yang tiba-tiba sekarang berubah. Ya, yang tiba-tiba berubah. Ya. Satu aja nih yang terbaru lah, itu kan kayak ini doang. Tiba-tiba ada pandemi vaksin, tiba-tiba ada pandemi COVID dan muncul pemerintah buat program vaksin. Kemudian program vaksin tersebut jelas harus terintegrasi datanya. Dan harus ada pendataan supaya apa? Bisa mengetahui. Makanya pada saat vaksin, Anda itu didata. Data Anda dimasukkan ke sistem. Sistem apa? Sistem pendataan vaksin. Sehingga nanti pemerintah bisa bisa punya data berapa orang yang sudah divaksin, di mana aja dan sebagainya. Vaksin apa dan sebagainya. Nah, itu kan yang sebelumnya nggak ada sistem informasi, kita nyebutnya sistem informasi pendataan vaksin lah ya. Walaupun namanya bisa aja itu apa Peduli Lindungi atau apapun namanya gitu. Itu hanya naming aja. Tapi yang jelas bahwa orang yang divaksin karena ada pandemi itu dibuatkan sistemnya gitu. Ya, sehingga Anda tiba-tiba sekarang ini aja nih. Kalau saya misalkan ya mau mengecek data-data Anda yang punya divaksin, asal saya punya nomor NIK Anda, asal saya punya tahu nama lengkap Anda, punya nomor telepon Anda, itu bisa terdata semua. Apalagi kalau kita STIMIK ya, bisa berkoordinasi dengan pihak Peduli Lindungi, kita bisa minta API-nya, sehingga saling sinkron data. Itu yang terjadi dengan KAI tadi. Ya. Jadi sistem kereta api sekarang diupdate, gitu. Dikembangkan lagi supaya sinkron dengan sistem Peduli Lindungi. Untuk apa? Membatasi orang yang mau naik kereta harus terdata dulu divaksin. Kalau enggak, ya jangan harap bisa naik kereta. Seperti itu ya. Mungkin dari latar belakang, silakan bisa dicari yang lain sama teman-teman. Oke, saya izin lanjut. Nah, kenapa itu dilakukan ya? Bahwa mengapa sistem informasi itu terjadi gitu kan ya? Ada masalah, ada opportunity. Kita lihat ini menurut Romi Satrio Wahono ya, bahwa kegagalan pengembangan sistem informasi itu, ini sumbernya ya, romisatriowahono.net, lebih 50% itu proyek TI ya, atau di sini banyak SI ya, itu dikatakan gagal. Gagal itu kenapa? Karena dibatalkan sebelum selesai. Selesai tapi tidak pernah dipakai. Tidak bermanfaat bagi pengguna, tidak sesuai gitu. Ya. Jadi mengapa terjadi pengambilan informasi? Karena tadi adanya masalah, adanya direktif, dan adanya itu. Dan kenapa kita harus mempelajari pengembangan sistem? Ya karena ini ya, karena jadi kalau kita mau mengembangkan sistem, kemudian kita tidak menggunakan proses pengembangan sistem ya, nanti kita ya tahapannya kita ini sering gagal dalam hal ini ya. Jadi ngembangin dari sistem yang lama ke sistem yang baru itu pun kita harus benar-benar ya, karena apa, ada konsekuensinya. Ini banyak yang gagal. Ini datanya, ini kurang lebih ya, ini beberapa datanya ya. Dulu itu sering banyak sekali kegagalan ya, pengembangan sistem. Nah, termasuk di kita ya, ini yang pernah terjadi di kita. Ya. Misalnya di sini ya,
kita dulu KTP kita manual itu artinya apa? Ya dicetak ke belangko ya. Cuma dicetak ke belangko pakai apa? Pakai mesin ketik gitu kan. Oh, masih cepat. Kemudian diganti pakai komputer, dicetak kertas biasa ya, berbasis komputer. Nah, ini kan malah lebih lambat gitu kan. Nah, bahkan KTP elektronik yang mungkin waktu angka saya ya gitu, mungkin waktu Anda sekarang udah cepat, dulu bisa nyampe 1 tahun baru bisa dibagikan kartunya. Nah, ini kan kenapa kan gitu. Ini ada alasan di sini ya. Mengapa kita harus belajar pengembangan sistem? Jadi kita udah tahu bahwa pengembangan sistem itu sistem yang lama ada masa sistem yang baru. Ya, tapi apakah itu pengembangan sistem itu bisa asal-asalan? Itu nggak bisa karena apa? Ini ada kerugian. Termasuk ini ya, masuk ke sel ya. Karena apa? Kan di sana ada korupsi, ada apa. Karena pengembangan sistem itu ada pengadaan proyek. Ada alat di sana, ada hardware yang dibeli dan sebagainya. Seperti itu ya. Nah, sehingga di sini ada tantangan dari pengembangan sistem informasi ya. Tantangannya itu adalah apa yang customer butuhkan atau yang pelanggan butuhkan dan apa yang customer dapatkan. Gitu ya. Apa yang customer butuhkan dan apa yang customer dapatkan. Ya, nah ini. Ini sering terkadang, pengembangan itu melibatkan project leader, analis, programmer, bisnis konsultan, ada operation, ada support, dan ada yang dibutuhkan. Jadi karena yang terlibat itu banyak, makanya pengembangan sistem itu nggak bisa asal-asalan ya. Jadi kita tahu bahwa tadi pengembangan sistem itu tujuannya mengatasi masalah, meraih kesempatan atau memenuhi instruksi. Dan di fakta lain, kenyataannya pengembangan sistem itu banyak yang gagal. Banyak yang tidak sesuai kebutuhannya. Banyak yang beres tapi tidak digunakan. Gitu. Itu ya, gitu kan. Maka ini tantangan ya, tantangan bagi kita gitu untuk belajar pengembangan sistem. Jangan sampai Anda ngembangin satu sistem informasi itu nanti sistemnya nggak kepake. Atau sistemnya kepake tapi nggak maksimal, nggak sesuai kebutuhan. Nah, ingat ya bahwa prinsip dari Alan Turing ya. Kan ya, Alan Turing dulu dia salah satu ya bisa mendefinisi pesan enigma bahwa komputer itu diciptakan itu untuk efisiensi. Ya. Alan Turing dia bisa mendekripsi pesan enigma, ini pesan ini ya, pesan itu dengan hanya 3-4 jam. Tapi kalau misalkan dulu oleh manusia itu bisa mencapai puluhan tahun. Pun demikian dulu perang ya, mungkin kita termasuk kategori maaf ya, kita kategori perang ya. Mengalami beberapa dijajah ratusan tahun dan sebagainya. Tapi kalau sekarang mau perang dalam konteks sekarang, Anda mau perang dengan negara itu bukan perang dari fisiknya sekarang. Teknologinya mungkin yang di sana. Asal kita punya sistem bisa mendeteksi radar dan sebagainya, kita bisa menangkal roket dan sebagainya, bisa mengetahui koordinat masing-masing sistemnya. Itu ya. Jadi komputer itu adalah alat efisiensi untuk mengurangi cost, mempercepat waktu, meningkatkan income. Jadi, nah di sini bahwa peran penting. Kenapa sistem informasi berbasis komputer? Jadi jawaban solusi. Nah, mengapa ini jadi jawaban solusi bagi kita? Ya, dengan ada sistem yang berbasis informasi yang berbasis komputer, semua bisa terjawab. Dengan catatan apa? Pengembangannya itu sesuai dengan kebutuhan. Ya, nah saya kira itu why ya. Jadi W yang kedua setelah what, definisi, why mengapa ya. Nah kita tahu bahwa ini konteksnya ya masalah, kesempatan, instruksi gitu kan. Nah ketiga adalah where. Di mana kita bisa mengembangkan sistem? Jelas adalah pada satu organisasi. Jadi kalau Anda mau mengembangkan sistem, Anda harus buat atau harus berhubungan dengan namanya organisasi. Misalkan kalau misalkan kita STEMIC itu organisasi. Ada nggak pengembangan sistem di STEMIC? Ya kita lihatlah. Dari mulai sistem PMB, sistem akademik, sistem keuangan, sistem perpustakaan, sistem yang lain-lainnya. Itu kita bisa kembangkan sistem informasi di sana. Karena STEMIC adalah organisasi. Atau Anda
main ke klinik misalkan. Anda punya klinik itu organisasi. Di dalamnya itu kan ada pendaftaran pasien, pembayaran obat, atau penjadwalan dokter ya, kunjungan, pemeriksaan dan sebagainya. Itu bisa dibuatkan sistem karena itu adalah suatu organisasi. Diingat bahwa di mana kita bisa mengembangkan sistem, karena SI itu ada pada organisasi, berarti kita akan mengembangkan sistem pada suatu organisasi. Ya, makanya bagaimana caranya Anda untuk sering dapat berlatih ini? Anda ambil tadi kasus organisasi. Misalkan kayak gini lah, Anda di sini mau paham atau pandai mau terlibat dalam proses IT atau IS konsultan misalkan, ya, supaya mahir gitu kan. Anda tinggal lihat aja yang terdekat di sekeliling Anda, di rumah Anda. Anda tinggal sekarang masing-masing di rumah, misalkan di tetangga Anda ada tiba-tiba rental mobil. Wah, bisa nggak saya ngembangin sistem di sini? Kira-kira sistem apa yang bisa dikembangkan di rental mobil ini? Itu gampang. Tanya aja ke sana. Ada nggak masalah yang hadapinya? Kan gitu. Atau di tetangga Anda ada sebuah apotek misalkan. Atau ada sebuah misalkan koperasi. Ada sebuah misalkan biro jasa atau apapun itu gitu kan. Anda bisa ngembangin sistem di sana. Karena itu adalah tempat-tempat organisasi yang melayani transaksi. Baik itu jasa sewa atau mungkin penjualan atau pembelian barang atau produk. Itu Anda bisa ngembangin sistem di sana. Itu ya. Jadi Anda dekat dengan organisasi gitu. Selanjutnya, siapa yang terlibat dalam pengemasan informasi? Siapa yang mengembangkan, siapa yang harus mendanai, siapa yang menggunakan sistem. Nah, dalam satu bagian dalam bukunya Jeffrey Witten, di sini ada disebut dengan para pemain atau stakeholder. Ini adalah proses, nanti kita bahas di SDLC-nya atau prosesnya, ini adalah pemainnya. Ada beberapa ya di sini, orang menyebutnya itu stakeholder ya. Ada owner, pemilik, ada user pemakai, ada perancang sistem, ada builder atau pembangun sistem, ada analis sistem, dan ada juga project manager. Karena sistem informasi di sini adalah suatu project sekali lagi. Ya, jadi Anda ngembangin semua sistem itu Anda pakai dana, pakai biaya. Kita lihat stakeholder. Ini mungkin kemarin ada yang udah bahas. Orang yang memiliki ketertarikan pada sistem informasi yang ada atau yang akan ditawarkan. Yang ada itu artinya kalau organisasinya sudah jalan, yang ditawarkan itu adalah kalau Anda konsep itu startup, kayak Gojek, atau kayak aplikasi-aplikasi startup, ruang guru atau apapun itu. Yang mana orang itu bikin dulu sistemnya, aplikasinya, kemudian ditawarkan ke investor supaya bisa didanai, supaya bisa berjalan. Stakeholder bisa teknis dan non teknis. Artinya bisa teknis itu berarti berkaitan dengan komputer, SITI ya. Kalau non teknis berarti bukan orang komputer atau bukan orang yang punya keahlian di bidang komputer atau informatika atau sistem informasi. Stakeholder juga bisa internal dari organisasi atau eksternal. Kayak di STIMIC ya, kita punya sistem itu ada misalkan ada yang internal, ada eksternal. Kalau internal berarti siapa? Pegawai STIMIC. Ada yang eksternal berarti siapa? Bisa aja rekanan STIMIC gitu kan. Atau mungkin supplier atau penyedia jasa-jasa produk ke STIMIC dan sebagainya. Itu ya. Kita lihat ya di sini pemilik siapa tadi ya? Nah, yang pertama adalah owner, pemilik sistem tersebut. Fokus pada biaya dan keuntungan. Ada juga pengguna sistem atau sistem user. Ini yang akan dilibatkan ya dalam pengembangan sistem. Gak bisa kita nggak melibatkan owner. Karena apa? Karena pengembangan sistem itu kan harus ada biaya atau dana. Anda kan kalau misalkan mau ngembangin sistem itu, misalkan nantinya itu butuh internet, butuh hardware untuk server, butuh aplikasi, butuh lisensinya. Siapa yang bayar? Ya bukan Anda, ya bukan kita sebagai pembangun sistem aja. Owner lah yang mendanai itu. Kemudian pengguna, kenapa pengguna dilibatkan? Ya, karena pengguna adalah nanti orang yang akan menggunakan sistem tersebut setelah selesai.
dan akan terpengaruh oleh sistem tersebut. Bisa dia bisa menangkap data, memvalidasi, menyampaikan informasi atau laporan. Nah, pengguna tadi bisa dua ya, pengguna internal atau pengguna eksternal. Internal biasanya pegawai, stafnya, gitu kan, manajemennya. Kalau eksternal bisa pelanggannya, supplier atau pemasoknya, rekan partner kerja. Dalam konteks di sini kayak misalkan Anda misalkan sebuah perusahaan tadi ya, perusahaan penjual produk, pengguna internalnya adalah siapa ya? Pegawai-pegawai Anda. Bagian kasir, bagian administrasi, bagian pelaporan itu adalah pengguna internal. Yang eksternalnya siapa? Misalkan adanya supplier produk yang Anda beli, atau pelanggan-pelanggan Anda yang beli secara online, atau pihak-pihak lain misalkan menyangkut masalah pembayaran secara non tunai. Nah, Anda kan mungkin ada akun atau aplikasi yang diakses oleh pihak ketiga gitu kan. Ini pengguna eksternal. Ini pengguna internal. Tapi ini harus dilibatkan ya dalam pengembangan sistem. Ini akan fokus mendanai, ini fokus nanti akan menggunakan. Apalah artinya sistem yang Anda buatkan menurut Anda bagus, tapi menurut pengguna itu tidak sesuai dengan kebutuhan mereka. Nggak akan dipakai nanti sistemnya. Oke, ini sistem owner, sistem user, ada lagi sistem designer, ini orang yang teknis ya, yang menerjemahkan persyaratan terkait database, antar muka, jaringan, dan juga software ya. Misalkan ada desainer database, arsitek jaringan yang merancang jaringan yang kita butuhkan. Kalau berbasis web ada arsitek web, ada interface antar muka misalkan. Nah, itu beberapa hal yang mungkin bisa masuk ke konteks siapa perancang dari sistem desainer di sini. Kemudian pasangan dari yang merancang adalah yang membangun. Kalau tadi yang merancang aplikasi, berarti nanti ada yang memprogram aplikasi. Tadi ada yang membangun sistemnya, dan nanti ada programmer sistem. Tadi yang merancang, sekarang membangunnya. Termasuk dari database programmernya, jaringannya, security-nya, gitu, IT support dan sebagainya, yang melakukan proses pembangunan, pengujian dan sebagainya. Itu pun yang harus dilibatkan dalam pengembangan sistem. Nah, kemudian stakeholder di sini ada juga yang namanya sistem analis. Nah, dia berperan sebagai fasilitator, menjembatani komunikasi antara user dengan owner dengan user, juga antara desainer dengan yang membangun sistem. Nah, makanya kenapa kadang-kadang sistem analis di sini itu perannya sangat vital, karena dia yang menjembatani antara stakeholder yang lain. User pengen seperti ini, owner pengen seperti itu. Desainer, ya, tim desain ya dengan tim builder, tim membangun, tim coding ya misalkan. Itu jadi tim yang berbeda dan harus dikomunikasikan. Manajer proyek, nah ini adalah orang yang mengerjaannya mengatur tahapan dari proyek sistem. Nah, ketika sistem ini dianggap suatu proyek sistem informasi, ada masalah pendanaan, penjadwalan, kemudian pembagian job tim, job desk dan sebagainya. Itu perlu juga seorang manajer proyek. Kalau sistemnya besar, kalau terkadang sistemnya cukup kecil, terkadang manajer proyek itu pun misalkan dirangkap oleh sistem analis. Jadi di satu sisi dia berperan sebagai sistem analis, dia pun sebagai manajer proyek karena dia mengatur masalah dari mulai awal sampai selesai, gitu. Berkomunikasi dengan satu sama lain. Nah, sehingga di gambar ini terlihat bahwa sistem analis, ya, di sini konteks sistem analis di sini adalah suatu profesi yang cukup besar ya pengaruhnya, dan seorang sistem analis juga itu tidak sendiri. Gitu. Ya, sistem analis itu tidak sendiri, bukan berarti seorang, dia bisa berupa tim juga. Nah, dia akan berhubungan dengan owner atau manajemen atau dengan steering committee ya kalau berupa perusahaan besar, ada user-user yang terlibat, database, interface desain, jaringan, aplikasi dan teknologi yang akan digunakan, dia berkomunikasi dengan pihak-pihak. Itulah yang disebut dengan stakeholder atau orang-orang yang terlibat atau orang-orang yang punya kepentingan dan harus dilibatkan dalam proses pengembangan sistem. Nah,
Jadi makanya di sini konteksnya sekali lagi ya, ngebangun sistem itu bukan hanya ngebangun aplikasi. Kalau Anda ngebangun aplikasi, Anda cukup sebagai seorang programmer. Ya, tapi ketika membangun sistem, karena nanti sistem tersebut, aplikasi tersebut itu akan dipasang dengan jaringan siapa orang jaringan yang mengatur itu. Nanti sistem tersebut akan dipakai di infrastrukturnya apakah berbasis Windows, Linux dan sebagainya. Komputernya apakah PC server ataukah tablet dan sebagainya. Nah, perlu seorang IT vendor. Nah, jadi sekali lagi ya, inilah gambaran bahwa ngebangun sistem itu bukan ngebangun aplikasi saja. Juga dia komunikasi dengan ngebangun tim-tim yang lain. Itu gambaran dari kerja seorang sistem analis. Kemudian, nah kapan itu ya harus dibangun sistem? Ya, kapan ya sistem harus dibangun kan gitu kan? Nah, itu kembali ke tadi ya. Bahwa pengembangan sistem itu akan terjadi nah ketika ada pemicunya tadi, ada masalah, ada opportunity dan ada apa lagi? Ada directive. Kayak sekarang kan ada COVID, mau nggak mau bikin aplikasi vaksinasi gitu, sistem vaksinasi. Sistem lain kayak sistem KA terdampak segera. Jadi pada saat kondisi tersebut yang mengharuskan, ya, dan disetujui oleh siapa? Oleh owner. Ya, nggak bakal ada sistem ujian online di STEMIC kalau misalkan tanpa persetujuan dari pimpinan STEMIC. Nggak ada sistem misalkan PMB secara online kalau nggak ada persetujuan. Pun demikian nggak ada misalkan sistem, contohnya itu apa? Sistem misalkan penjualan online di toko Anda atau misalkan sewa mobil secara online atau sewa aplikasi dan sebagainya itu tanpa adanya persetujuan dari owner atau pemilik dari sistem tersebut. Jadi ketika berbicara WN, pada saat kondisi tersebut itu mengharuskan segera dibangun. Kapannya tergantung organisasi ini. Nah, terakhir satu H, how. Bagaimana caranya kan gitu. Itu tadi udah tahu ya bahwa apa itu bangun sistem, apa yang latar belakanginya, dan mengapa ketika mau ngebangun itu kita harus betul-betul dilakukan dengan benar karena banyak yang gagal, banyak yang tidak sesuai. Kemudian di mana kita bisa membangun organisasi, siapa aja yang terlibat, itu cukup banyak ya. Kemudian kapan dibangunnya pada saat kita memang betul-betul butuh sistem tersebut. Nah, sekarang pertanyaan adalah bagaimana caranya kita bisa membangun suatu sistem informasi atau mengembangkan sistem informasi. Nah, ketika berbicara how, kita berbicara satu istilah ini yang kemarin ya disebut dengan SDLC. Ini ya, mungkin istilah SDLC Anda temukan juga di istilah Software Development Lifecycle. Tapi itu konteksnya ke software. Ya, ini sistem development lifecycle SDLC. Ya, ini lebih menyeluruh, tidak hanya softwarenya, ada hardwarenya, database-nya, ada misalkan bisnis proses prosedurnya dan juga faktor orang atau people. Nah, apa itu SDLC? Yaitu adalah suatu pendekatan metodologi ya, yang mana dia itu adalah satu proses yang standar, yang harus diikuti oleh organisasi, yang dia akan melaksanakan seluruh langkah-langkah. Nah, dari sini dia itu nanti dalam proses standar tersebut itu yang harus dikerjakan oleh organisasi, ada langkah-langkah yang harus dikerjakan. Dimulai apa aja? Dimulai dari perencanaan, analisis, perancangan, implementasian, dan bahkan misalkan kalau pemeliharaan awal dari sistem informasi. Ya, jadi ketika udah direncanakan, dianalisis, didesain, dicoding, kemudian implementasi, diuji, kemudian memelihara sistem di awal sampai ke melakukan delivery. Ya, ke fase selanjutnya yaitu fase apa? Fase operation. Ingat ya, ini adalah tahapan pengembangan sistem. IT IS development, bukan IS operation. Karena IS operation itu ada di satu lagi fase. Jadi bagaimana cara kita mengembangkan sistem? Pelajari ilmunya sistem development life cycle. Yaitu ada prosesnya, ada standarnya yang harus diikuti, dan ada tahapan-tahapan yang harus dikerjakan. Nah, salah satunya saya ambil ya ini dari buku itu misalnya adalah satu planning, analisis, desain, dan implementasi. Ini salah satu dari referensi sumber contoh SDLC.
Dan tahapan ini pun yang akan kita pakai di perkuliahan kita. Ya, nanti saya akan pakai yang 4 tahapan ini. Mulai dari planning, analisis, desain, dan implementasi. Nah, ini dikatakan sebuah siklus karena apa? Karena sebenarnya seperti ini ya. Ketika sudah diimplementasi, sistem kan di delivery ya, dioperasikan. Dan nanti ketika butuh lagi, dijalankan circle ininya seperti itu. Oke. Nah, apakah SDLC itu hanya ada 4 tahapan seperti ini? Ya, apakah hanya ada satu sumber literatur yang bahwa SDLC itu hanya ada 4 tahapan ini? Ternyata tidak ya. Teman-teman boleh baca beberapa buku ya. Boleh baca beberapa buku, misalkan bukunya Kendall, dia ada kurang lebih sampai 7 tahapan dalam membangun sistem informasi atau SDLC. Bukunya Hanif Al-Fatah ada kurang lebih 6. Ada lagi bukunya Tata Sutabri, ada 5. Sedangkan menurut Robi Satriwahono ada 4, pun demikian dengan Jeffrey L. Witten ada 4 tahapan. Jadi tidak penting seberapa tahapannya. Anda boleh ngambil yang 4, yang 5, yang 6, yang 7. Tapi yang di sini yang penting Anda paham, masing-masing tahapan ini adalah suatu proses atau standar yang harus diikuti. Tidak bisa ujung-ujung coding, karena coding itu di sini ya. Jadi kalau Anda mengembangkan perangkat lunak, lihat, ini di fase ini. Kalau menurut Kendall. Menurut Romi berarti di fase yang ke ini, implementasi coding itu di dalam sini. Jadi nggak tiba-tiba Anda bikin sistem informasi itu langsung coding. Tidak. Nah, ini Anda ikuti. Nah, walaupun berbeda-beda dari sisi jumlah ya, ada yang 7, 6, 5, 4. Nah, tapi kalau Anda lihat, saya udah warnai ya, bahwa ini ada yang abu, kuning, hijau, dan biru. Nah, misalkan di sini, di Romi Satrio, Jeffrey Witten, sama-sama namanya implementasi. Ya, tapi misalkan di 2 ini, implementasi tersebut, apakah maknanya adalah bisa jadi sama dengan di sini. Karena di dalam implementasi di sini itu, ada proses coding, ada proses testing, dan ada proses pemasangan ya atau instalasi. Jadi di Kendall itu dia itu dipecah jadi 3, coding, testing, dan instalasi sistem. Tapi kalau di Romi itu dimasukkan ke fase implementasi. Ya, jadi berbeda itu bukan berarti beda tahapannya, tapi bagaimana menempatkan tahapan tersebut itu yang berbeda. Tapi sama ya, bukan berarti di yang 4 ini pun nggak ada coding. Codingnya di sini, testingnya di sini, instalasinya di sini. Tapi disatukan ke fase namanya implementation. Beda dengan yang misalkan yang Kendall dia itu dipisah seperti itu. Ya, kalau mau lebih detail, mangga bisa dibaca buku tadi. Nah, kenapa sekali lagi perlu kita satu metodologi ya? Mengapa kita perlu suatu pendekatan metodologi supaya tadi tidak terjadi ya? Di satu sisi kita tahu bahwa sistem ada masalah, mesti ada pengembangan, tapi ternyata di fakta lain banyak proyek yang gagal. Ya, banyak proyek yang tidak berhasil, tidak sesuai. Makanya perlulah kita belajar yang namanya suatu metodologi. Supaya apa supaya nanti pengembangan kita itu terarah dari mulai awal sampai nanti selesai. Oke, saya kira itu untuk mengakhiri sesi ini. Jadi hari ini kita bahas dari mulai apa itu pengembangan sistem, kemudian di mana pengembangan sistem itu terjadi, alasannya apa, ya. Kemudian di mana pengembangan sistem terjadi, siapa yang terlibat dalam pengembangan sistemnya, kemudian kapan pengembangan sistem itu terjadi, ya, itu dilaksanakan. Terakhir adalah bagaimana kita mengembangkan sistem, yaitu dengan SDLC. Dan materi inilah nanti akan kita bahas minggu depan. Apa itu SDLC dan apa tahapan di dalamnya itu? Ketika planning itu apa yang kita rencanakan? Ketika analisis apa yang kita analisis? Ketika desain apa yang kita rancang? Ketika implementasi apa yang kita lakukan? Itu nanti akan kita bahas di next pertemuan atau di pertemuan keempat. Oke, saya kira itu. Mangga silakan. Apakah ada yang mau ditanyakan sampai bahasan ini? Silakan. Kalau yang pertanyaan silakan. Kalau tidak, nanti kita lanjut minggu depan. Jadi berurut ya. Dulu kita belajar di sistem informasi, ada SLC. Di dalamnya ada
pengembangan sistem. Oke, pengembangan sistem kita bahas hari ini, apa itu definisi dan sebagainya. Nah, mengenai istilah SDLC. Nah, kita perdalam nanti minggu depan SDLC itu seperti apa. Sehingga teman-teman paham, analisis kita ngapain. Ya. Kemudian planning kita apa aja yang direncanakan. Sampai ke implementasi. Oke, saya kira itu. Mangga, kalau ada yang mau ditanyakan dari Gian, Arjasa, atau yang lainnya. Oke, ini udah dijawab tadi ya, yang pertanyaan Gian udah dijawab tadi. Mangga, ada lagi mau disampaikan langsung atau diketik? Kalau tidak ada, saya akhiri sesi ini. Saya rasa cukup untuk pembahasan di pagi ini. Oke, mangga, silakan. Oke, ada pertanyaan dari Ayi Zakil Hudaya. Izin bertanya Pak, ketika nanti kita mensubsidi, kita itu muasal baru atau mengembangkan sistem yang sudah ada? Oke, ini pertanyaannya bagus. Ini tergantung konteksnya. Ayi itu mau ke arah mana? Gitu. Misal ya, kalau misalkan fokus yang Ayi buat itu mau misalkan di situ sistemnya sudah ada, misalkan sistemnya masih manual. Atau sistemnya sudah ada, tapi misalkan masih berbentuk desktop belum online. Artinya kalau manual kita buat berbasis komputerisasinya. Atau di sana masih desktop atau masih online tapi masih banyak masalah, kita kembangkan misalkan ke arah sistem yang berbasis mobile atau dan sebagainya. Itu bisa ya, dua-duanya itu mangga ya. Jadi kalau misalkan sistemnya sudah ada, ya kita kembangkan aja. Sama nanti ya, kita analisis gitu kan, apa masalahnya, apa solusinya dan sebagainya, bagaimana kita merancangnya, bagaimana kita membangun aplikasi atau software untuk mengatasinya. Nah, pun demikian bagaimana, apakah boleh kita membuat sistem yang baru, misalnya nih, dulu ada yang membuat satu sistem atau aplikasi bisnis dari yang belum ada. Contoh ya, dia itu bikin suatu sistem atau aplikasi untuk saya lupa namanya ya, tapi kurang lebihnya gini, dia itu nanti akan ngambil data dari beberapa jasa bis. Di Tasik kan ada Prima Jasa, ada Budiman, ada apalagi banyak lah ya, mungkin ya ada 2000 dan sebagainya. Nah, dia bikin satu aplikasi atau sistem yang baru, dia ngambil data dari sana sehingga dia akan tahu jadwal ya. Dan dia buat prototipe, misalkan ketika saya mau berangkat ke Jakarta, nanti di sistem itu muncul mana bis mana yang paling cepat. Jam 7, yang jadwal jam 7 bis apa. Yang paling nanti kalau mau berangkat malam ada bis apa aja. Dan dia bisa bikin reservasi ya, kayak pesan gitu. Kayak pesan tiket secara online. Gitu. Jadi kayak bikin startup. Dia idenya itu membuat sebuah startup untuk di bidang transportasi untuk kalau di Gojek kan Gojek ini nggak Gojek, ini adalah bis untuk transportasi bis. Jadi kayak bikin startup yang betul-betul nggak ada, dia bikin prototipe ya, prototipenya itu dari 3 perusahaan bis, masing-masing kirim data, ambil data, dia bisa pesan ke aplikasi, nanti kita bisa pilih mau bis yang mana, kemudian mau yang jam berapa berangkatnya, kemudian dia juga mau berapa biayanya, bayarnya dan sebagainya. Artinya itu dia benar-benar bikin baru sistemnya, karena kan nggak ada gitu. Awalnya nggak ada prototipe sistem yang menghubungkan 3 perusahaan otobus tersebut, walaupun masih berbentuk prototipe ya seperti itu. Itu berarti membuat sistem yang baru. Tapi kalau misalkan mengembangkan sistem yang lama itu yang bagaimana? Misalkan Ayi Zakil itu datang ke Budiman. Budiman punya sistem pemesanan bis menggunakan SMS atau WA. Nah, sama Ayi Zakil kemudian izin ke sana penelitian ke Budiman, Pak, saya buatkan langsung Pak, ya sistemnya berbasis web atau berbasis mobile untuk menggantikan sistem pemesanan yang di sana, saya kembangkan di organisasi Bapak menjadi berbasis web dengan aplikasi. Nah, itu pengembangan yang sudah ada.
Karena sebelumnya sudah berjalan dengan sistem yang lama, dikembangkan ke yang baru. Beda dengan yang tadi di awal. 3 perusahaan bis itu belum punya sistem yang terintegrasi. Nah, saya buatkan sistem yang barunya. Karena sebelumnya nggak ada. Jadi boleh seperti itu ya, Aijakio ya. Mau mengembangkan sistem yang baru, oke. Ya. Mau mengembangkan sistem yang ada juga, enggak. Itu mungkin yang bisa saya jawab ya. Terima kasih, Pak. Oke. Sama-sama ya. Yang lainnya enggak, silakan. Barangkali ada pertanyaan. Enggak. Kalau ada ya. Mungkin tambahannya ya, ada tantangannya ketika kita membuat sistem yang baru dengan sistem yang sudah ada, mengembangkan yang sudah ada. Tantangannya kalau sistem yang baru, kita bisa menganalisis sistem yang lamanya. Ya, kita analisis artinya kita bisa membandingkan betul-betul sistem yang lama itu masalahnya apa. Tuh. Kita bisa lihat proses dan sebagainya. Tapi kalau kita buat sistem yang baru, kita buat betul-betul yang nggak ada. Itu kayak yang dilakukan kayak Gojek gitu. Gojek itu kan dia nggak dikatakan ngembangin sistem yang sudah ada. Karena sebelumnya itu dia itu nggak ada sistem kayak Gojek. Nah kemudian dia buat, gitu kan, yang bisa menghubungkan gitu hal yang baru gitu kan. Tuh. Beda dengan mungkin kayak sistem pemesanan taksi ya. Dulu taksi itu kan ada sistemnya, cuman pesannya pakai nomor telepon, pakai telepon. Nah, sekarang pesan pakai misalkan aplikasi, itu masih ada pengembangan maksudnya. Sistem yang udah lama ke yang baru. Kalau bikin sistem yang baru tantangannya akan lebih besar ya. Tapi hasilnya biasanya akan lebih bagus ya, dianggap lebih bagus karena apa? Idenya itu lebih kena gitu kan. Bisnis prosesnya lebih kena dan idenya juga lebih bagus. Oke, tidak ada ya? Saya kira tidak ada lagi. Itu aja paling yang bisa saya sampaikan. Selamat belajar kembali ya. Sekali lagi bahwa pahami bahwa konsep pemasaran sistem itu ya dari sistem yang baru atau yang ada kita kembangkan. Kalaupun yang pengembangan pun itu konteksnya ya, apakah parsial atau full itu nggak jadi masalah ya konteksnya. Cuman kalau yang full berarti banyak faktor yang akan kita ubah. Kalau sebagian berarti hanya 1-2 bagian yang akan terpengaruh oleh perubahan tersebut. Oke, saya kira itu aja dari saya. Sekian, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.